Bismillahirrahmanirrahim. Wa li ahli dini dasal salamahu. Wa li ahli dini salama. Mahbub li ahli dini. Mencintai ahli agama. Cabang iman ke-61 yaitu mencintai ahli agama. Hubbil ahli din. Dalam hadis mengatakan man sarrahu ayyujahzaha anin nar wa dakhilal jannata fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wal ya'ti ilan nasi ma yuhibbu ayyu'anta ilai. Barang siapa yang senang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Yang ingin diselamatkan dari neraka masuk ke dalam surga, hendaklah berupaya agar ketika mati dalam keadaan bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Satu. Jadi ketika ingin masuk surga, dijauhi dari neraka dan dimasukkan ke surga, pertama mati dalam keadaan membawa dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan suka berkunjung sebagaimana ia senang untuk dikunjungi, bersilaturahmi kepada orang ahli agama. Dua syaratnya, maka akan dijauhkan, akan diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Terus banyaklah kenalan dengan orang karena sesungguhnya setiap orang mempunyai syafaat atau pertolongan dari Allah pada hari kiamat. Sabda Rasulullah SAW riwayat Anas radhiyallahu, aksiru minal ma'arifi minal mu'minin fa inna likulli mu'minin syafa'atan indallah yaumal qiyamah. Perbanyaklah kenalan dengan orang-orang mukmin. Karena sesungguhnya setiap orang mukmin mempunyai syafaat atau mempunyai pertolongan di sisi Allah pada hari kiamat. Jadi ketika kita mempunyai banyak teman, kenalan atau orang mukmin, maka orang mukmin itu di sisi Allah akan bisa memberikan syafaat atau pertolongan untuk kita. Nah, tadi kan jadi contoh dalam satu majelis pengajian, kita punya teman pengajian. Ketika nanti contohnya di akhirat ada salah seorang teman kita yang ada di neraka, tidak ada di surga. Pan ditanyakan kemudian, "Kamana si anu ya?" Gitu. Yang suka bareng-bareng ngaji malam Minggu. Nah, celok ngaji sih tamat tadinya. Itu geus karekan bae nya. Ieu kan. Syafaat. Di dunia gitu kan, di akhirat gitu. Jadi yang baik akan ke bawah baik, yang jelek akan ke bawah jelek. Salah satu nah. Terus Perumpamaan orang-orang mukmin dalam kecintaan dan kesayangan mereka adalah di tubuh. Jika salah satu anggota itu sakit, maka anggota lain sekali memanggil dengan sakit panas dan tidak dapat tidur. Masalul mukminin fi tawahib wa tarahuhumih. Perumpamaan umat mukmin. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam kecintaan dan kasih sayangnya itu seperti satu jasad, seperti satu tubuh. Jika salah satunya tersakiti, yang lain ikut sakit. Contoh tangan teriris, kan tadi minimal mulut berkata au, ya, aduh atau kemana? Mata keluar air mata, badan meringis dan segala macam. Nah, itu ulah bahayanya. Nah, seharusnya dalam artian ketika sama mukmin ada salah satu yang tersakiti, kita harus mengikut sakit. Ya mata balik nak lebok dia situnya gitu. Nah, itu mukmin ya. Terus Membuat kesenangan di hati adalah lebih baik pahalanya daripada ibadah yang tahu. idkhulus surur fi qulubil mu'minin khairum min ibadatin sittina sanah.
Saya nyebut idkhul surur. Idkhul surur membuat kesenangan, memberikan kesenangan. Bunga ya, ulah nyerikin baik kali-kalinya memberikan kesenangan. Nah, memberikan kesenangan di hati orang mukmin adalah lebih baik pahalanya daripada 60 tahun ibadah. Ya Allah, idkhul surur luar biasa. Idkhul surur bahasa orangnya memberi kesenangan kepada hati orang mukmin. Salah satunya ketika panggang nama, senyum ya, itu. Resep senyum apanya? Itu ternyata kunaon? Begitu yang jam baik. 30 tahun ibadah lagi ya. Ya Allah, idkhul surur ya. Makanya ketika kita datang ke satu undangan, kita datang ke satu jamuan yang minimal idkhul surur, memberikan kegembiraan, kebahagiaan kepada orang yang didatangi. Senang nggak kira-kira kalau kita mengundang orang lain dan orang lain tersebut datang ke undangan kita? Senang nggak? Senang ya. Awas, gede. 60 tahun, 60 tahun ibadah. Ayo tuh umur 6 tahun ayah, 60 tahun ayah. Mual ayah. Satu kali idkhul surur, memberikan kesenangan di hati seorang mukmin. Ulah kesakitan bahaya. Terus Melebihkan penghormatan kepada seseorang yang sikap dan pakaiannya menunjukkan ketinggian kedudukannya di masyarakat daripada lainnya adalah pantas, sehingga dapat menempatkan seseorang pada kedudukannya yang layak. nah, maksudnya dalam bahasan ini melebihkan penghormatan terhadap orang yang sikap dan pakaiannya menunjukkan ketinggian kedudukan di masyarakat daripada lainnya adalah pantas. Contoh, seseorang yang mempunyai sikap yang baik dihargai dengan baik, pantas. Seseorang yang berpakaian baik dihargai dengan baik, pantas. Sebaliknya, seseorang yang tidak punya sifat yang baik dihargai tidak baik, pantas. Ya, dan seorang yang berpakaian yang tidak baik dihargai tidak baik, ya wajar, pantas, gitu kan, layak, gitu kan, itu terus. Dalam suatu perjalanan Sayyidatina Aisyah singgah di tempat perjalanan dan menyiapkan makanan. Kemudian seorang pengemis datang dan beliau berkata, berilah pengemis itu uang 1 sen. Sudah itu ada seseorang yang naik kendaraan lewat. Lalu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, ajaklah ia ikut untuk ikut makan. Beliau ditanya oleh para sahabat, Tuan Putri telah memberikan pengemis yang miskin tadi uang 1 sen dan undang orang yang kaya untuk ikut makan. Beliau menjawab, sungguhnya Allah Ta'ala telah menempatkan manusia pada tempat mereka masing-masing. Oleh karena itu kita harus menempatkan mereka pada tempat mereka yang layak. Pengemis yang miskin tadi sudah rela dengan pemberian uang banyak 1 sen, tapi buruk bagi kita untuk memberi orang yang keadaannya seperti orang kaya tadi dengan uang 1 sen. Nah, dalam sebuah perjalanan kisah Sayyidatina Siti Aisyah. Siti Aisyah sah. Siti Aisyah sah. Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nukas sabar. Ya. Sayyidatina Aisyah sehingga di satu tempat. Pertama ada datang 2 orang. Yang pertama datang seseorang yang berpakaian seperti pengemis, tumpang camping. Maka Sayyidatina Aisyah memberikan uang 1 sen. 1.000 cukup ya, berapa ini ya. Gitu. Dan setelah itu datang kembali orang yang berkendaraan dengan pakaian mewah dan segala macam. Nah, maka orang tersebut bukan dikasih 1 sen tapi diajak makan bersama dengan Siti Aisyah dan segala macam dan sahabat yang lainnya. Sahabat bertanya, kenapa orang yang tadi yang berpakaian tumpang-camping hanya diberi 1 sen, sedangkan orang yang ini yang berpakaian mewah dan berkendaraan itu diajak untuk makan. Alasannya kenapa? Allah telah menempatkan di tempat-tempatnya yang mulia. Karena kenapa? Orang yang tadi layak untuk mendapatkan 1 sen, sedangkan orang yang ini kalau diberi 1 sen, kira-kira baik gitu ya. Makanya kan menempatkan pada sen, mendapatkan pada porsinya masing-masing ya. Nah, itulah salah satu bentuk cabang iman ke-61
itu mencintai ahli agama dengan prakteknya seperti itu. Nah, supaya kita sama-sama mendapatkan sebuah kekuatan iman ketika melaksanakan cabang iman tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.